yang cerah ya, subhanallah. Sebelum kita mulai, saya ingin ngajak sholawatan ibu-ibu dulu, boleh? Kita mulai ya Bu ya? Iya. Kayak dulu. Ada yang masih ingat dengan saya? Kita sholawatannya apa Bu? Saya mulai ya? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Masyaallah. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang Bu, apa sambutannya kalau kita nyebut nama Nabi Bu? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Saya ulang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ada yang mimpin. Saya sebutkan hadisnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya menyambung tali silaturahim. Betul Bu? Betul betul. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu semua hadir pada pagi ini dalam rangka menyambung tali silaturahim. Sila itu artinya kasih, apa, saling. Rahim itu artinya rahim Bu. Setiap kita punya rahim. Tidak ada perempuan di dunia yang tidak diciptakan oleh Allah tanpa rahim. Artinya semua perempuan di dunia ini diciptakan oleh Allah dengan perangkat rahim. Maka disebut rahim, Ibu, Bu. Itu salah satu sifat Allah ya, yang kita baca di dalam sholat. Kalau mau makan, mau minum, mau jalan, ya Bu? Ya. Baca apa? Yang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Masya Allah. Selamat datang ibu-ibu semuanya. Iya, jadi kita bersilaturahim. Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim itu salah satu sifat Allah, ya. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah tanpa pilih kasih. Semua hambanya mendapatkan kasih sayang Allah SWT. Muslim, bukan Muslim, ya.
musyrik, kafir, semuanya dapat kasih sayang Allah. Apa diantaranya? Nih dikasih matahari, ya kita kan semua bumi mendapatkan ini. Misalnya di sini orang Islam, di situ bukan nggak mendapatkan, enggak, semua dapat, ya. Turun hujan, semua makhluknya dapat kasih sayangnya tanpa pilih kasih, nggak pakai syarat. Termasuk kita menghirup udara hari ini, ibu sekalian, dengan gratis, itu juga kasih sayang Allah. Termasuk ibu-ibu, bu, hari ini kita bertemu karena kasih sayang Allah. Nah, tapi kalau Ar-Rahim, Rahim itu kasih sayang Allah di dunia dan akhirat. Di akhiratnya pakai syarat. Syaratnya apa ibu sekalian? Syaratnya harus beriman. Jadi untuk mendapatkan kasih sayang di akhirat itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu nggak boleh mati, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Agar Maha Rahman dan Rahimnya Allah terus nyambung sampai ke akhirat. Ya. Kita kan pengen bahagia, Bu ya? Bu, ada yang sakit gigi hari ini? Kagak ada yang bahagia dah, pokoknya kalau ada sakit gigi menderita, betul. Masya Allah, sakit gigi yang nggak bisa tidur sampai pagi, bikin kita menderita. Tapi kalau diobatin, insya Allah sembuh dengan kasih sayang Allah. Di akhirat kalau sakit gigi selamanya, Bu, hanya orang-orang beriman, Bu, dan beramal soleh yang insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Alhamdulillah karena kita berislam, beriman, hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk silaturahim, menyambung tali kasih sayang Allah kepada kita semua. Makanya jaminannya, Bu, bagi orang yang rajin silaturahim, apa, Bu? Jaminannya, tuh, udah ada yang tahu tuh, panjang umur. Bukan umurnya ditambahin, bukan, Bu. Umurnya udah dari sono segitu, kita kagak tahu kapan putusnya. Yang 60 tahun, yang 70 tahun, 80, sekarang katanya yang pergi haji kemarin ada yang umur 109 tahun. Yang katanya udah naik pesawat lupa ngasih makan ayamnya. Ibu ada lihat nggak cerita itu? Ibu-ibu keren juga daripada lihat gadget rupanya ya. Oh, lihat TikTok kan? Saya kalah malah kagak nonton TikTok kan saya mah. Kalah banget nih saya nih ya sama TikTok. Keren banget. Ibu ada yang pegang handphone nggak? Nah, nggak bagus. Berarti fokus sama di sini ya depan. Ntar kalau di rumah ibu-ibu buka HP jangan di depan cucu ya, Bu ya. Ntar cucunya pada ngikutin, ya. Jangan juga di bayinya makan. Ntar di bayinya makan kagak bisa ngobrol sama laki sama anak. Lihat, buka Google. Tahu Ibu Google? Si Mbah itu, Mbah Google. Dia umurnya lebih tua dari yang hadir di sini. Ke Mbah Google ketik Wiryaningsih. Nah, ntar kita kenalan di sana, Bu. Ya, ibu bisa silaturahim lewat dunia maya. Nah, hari ini kita ketemu di dunia nyata, melihat saya langsung, insya Allah ya, Bu ya. Kita silaturahim. Panjang umur yang dimaksud tadi bukan umurnya nambah. Disebut panjang umur kalau diniatkan karena Allah dan berbuat baik, kebaikannya diingat terus, betul. Contoh, udah ada yang nonton film Buya Hamka? Nah, boleh juga nanti nonton rame-rame ya, Bu ya. Ibu mau nonton? Ntar udah lewat udah karcisnya murah ya. Di sini kayaknya ada deh di Pademangan sini bioskop. Enggak semua bioskop. Iya. Enggak semua bioskop nyetel film Buya Hamka, tapi sekarang udah bisa lihat di handphone sebenarnya. Kenapa Bu ya saya nyebut Buya Hamka? Buya Hamka ini udah meninggal udah lama, Bu. Tahun 75 ya, enggak 75, 181 deh, saya lupa, 80-an meninggal. Beliau seorang ulama
berdedikasi, mendidik umat, perjuangannya tulus, ikhlas, membela bangsa dan negara. Muridnya banyak, rajin silaturahim. Orang-orang yang memusuhinya bahkan ketika meninggal, orang-orang yang memenjarakannya bahkan ketika meninggal, didatangi, dikafani, disolatkan oleh beliau. Masya Allah. Orang-orang yang membencinya dan pernah memenjarakannya karena dia berjuang dalam Islam untuk bangsa dan negara, didatangi oleh beliau, Bu. Karena beliau orang baik, ya Bu ya. Itu yang dimaksud dengan umur panjang atau panjang umur. Bu, termasuk kalau kita foto-foto umurnya panjang, Bu. Ya, Bu. Orangnya udah nggak ada, fotonya masih dilihatin, betul. Ya. Seperti itu, Bu. Jadi yang dimaksud panjang umur itu atau disebut panjang kebaikannya, insya Allah. Disebut-sebut orang. Ya, Bu, apalagi, Bu, manfaat silaturahim, Bu. Rezekinya mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rezeki itu Ibu sekalian bukan soal, mohon maaf, yang sifatnya makanan, penghasilan. Termasuk rezeki adalah bertemu dengan orang-orang baik, bertemu dengan orang soleh, anak-anak kita lancar sekolahnya, kagak ada yang sakit, rumah tangganya sakinah mawaddah warohmah, dapat tetangga baik, anak cucu yang soleh dan solihat, rezekinya luas, panjang umur. Itu sebenarnya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah, Bu, itu namanya manfaat daripada silaturahim. Ada satu lagi, Bu sekalian, menambah ilmu, insya Allah. Karena pertemuan kita antara saudara sesama muslim ada kebaikan-kebaikan, nasihat menasehati, ya, belajar tentang sabar, ya Bu ya, belajar tentang apa, Bu? Tawakal dan seterusnya. Nah, hari ini saya bersilaturahim dengan Ustadz Salim. Ibu-ibu manggilnya Ustadz Salim. Ustadz Salim Abdullah ini adalah tokoh masyarakat di Pademangan. Beliau itu teman suami saya almarhum 40 tahun yang lalu. Udah lama sekali beliau ke Papua, terus tahu-tahu beliau sudah tinggal di sini. Dan kita pernah ketemu, ya Bu ya, beberapa kali dengan saya ya di sini di pengajian ini. Dan alhamdulillah Bu Yanti juga berteman dengan saya sudah lebih dari 15 tahun. Dan hari ini kita ketemu lagi insya Allah dalam rangka apa, Bu? Silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu sekalian, karena pertemuan silaturahim supaya lebih tadi nambah ilmu, ya Bu ya. Ibu, saya tanya yang umurnya udah 70 tahun mana? 70. 17 ada ya malah ya. 17 plus. Ibu 70, 72. Allahu Akbar. Coba berdiri yang umur 70 tahun. Berdiri yang umur 70. 70 tahun ke atas, bukan 17 tahun ke atas. Bu Enak, catat sama Bu Jule. Siapa lagi, Ibu? Siapa namanya, Bu? Bu Ati, tinggal di mana Bu Ati? Di sini, dekat. Umurnya berapa, Bu? 70. Ibu berapa umurnya, Bu? Bu Priatin. Masya Allah. Boleh, Bu, duduk lagi, udah dicatat. Ya, nanti menghadap kepada Bu Julea. Sebab Ibu diberkahi umurnya, amin. Kenapa saya bilang begitu? Sebab ada orang soleh, ulama, Ibnu Mubarak mengatakan, Bu, barang siapa yang dikasih umur panjang, hari ini bertambah, dan dia isi dengan kebaikan dan bertobat kepada Allah SWT, dia adalah orang yang paling bahagia. Sekarang saya tanya, Ibu bahagia nggak? Bahagia insya Allah ya, bahagia ya. Ya Bu,
Apa slogannya Pak Anies Baswedan, Bu, kemarin lagi jadi gubernur? Maju kotanya, bahagia Nah, ibu-ibu pengen begitu lagi nggak se-Indonesia? Bu, maju Indonesia, bahagia warganya. Jadi jangan lupa dengan gubernur yang kemarin ya Bu ya. Ibu, saya bukan kampanye, tapi begitu dah. Ya, Indonesia maju, bahagia rakyatnya. Maksudnya Indonesia sejahtera, ya Bu ya. Jadi pilih pemimpin yang sudah terbukti membahagiakan warganya. Nah, baik ibu sekalian, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Salim Abdullah, saya hadir, mudah-mudahan juga bermanfaat buat saya pribadi dan ibu-ibu semua. Kita nambah ilmu ya. Tadi ibu-ibu udah dapat nambah ilmu apa tentang silaturahim. Nah, saya ingin menambahkan, Bu, Ibu, ada 4 tiang pilar. Ya, saya mau menyebut 8, ntar aja lah kalau ketemu lagi. 4 dulu, Bu. Insya Allah ketemu sama saya lagi, saya tambahin 4 jadi 8. Sekarang 4 dulu. Kenapa 4? Saya mengambil dari Quran surat Al-Hajj ayat 77. Coba ya. Ada yang bawa Quran boleh dibuka. Surat Al-Hajj ayat 77, yaitu orang-orang yang ingin beruntung, ya Bu. Kalau kita ingin untung di dunia dan untung di akhirat, ini nyambung sebenarnya Bu dengan surat yang diapal sama cucu-cucu kita, mana kita. Dan kalau kita untuk majelis yang terkenal sekali tuh, wal asri. Sama, ini juga 4 pilar, ini 4 pilar. Jadi sebenarnya kalau ditambah jadi 8 juga Bu, ya. Jangan lupa angka 8 ya Bu ya. Bu, jangan lupa angka 8 ya. 4 ada di surat Wal Asri. Kalau kita ingin termasuk orang-orang yang tidak rugi, Allah tegaskan dalam surat Al-Hajj ayat 77, kalau ingin beruntung ada 4 juga. Ya Bu, saya bacakan ayat yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ibudu rabbakum. Ya. Ya Bu? Ya. Warka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Ya. Ya Bu? Apa artinya? Wahai orang beriman, rukuklah kamu, sujud, dan sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahlah Tuhan kamu yang menciptakan kamu sekalian. Ini 1 pilar Bu, 1 tiang yang urusannya pribadi kita, Bu. Apa sholat pernah diwakilin sama orang lain? Boleh? Nggak boleh. Doa diwakilin sama orang lain, mendoakan iya, tapi kita punya kepentingan, kita juga harus berdoa sendiri. Wudhu, toharoh, Bu, bisa diwakilin sama orang lain? Nggak bisa. Ini disebut tiang pertama. Ya Bu ya. Yang pertama tadi apa Bu? Ruku, sujud, menyembah. Ada 3. Tiang pertama ruku, sujud, menyembah kepada Tuhan yang menciptakan kita. Tiang yang kedua, nah ini yang disebut, saya bilang tadi yang keempat, berbuat baiklah. Ya Bu, kalau kita berbuat baik kepada siapa? Kemarin kepada orang lain. Waf'alul khair la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita beruntung, bangun Bu 2 hal ini. Ya Bu, 3 bagian pertama, ruku, sujud, menyembah kepada Allah. Yang kedua, yang kedua sampai yang keempat, artinya Bu ya apa Bu? Berbuat baik kepada orang lain. Ya, Ibu. Kalau syarat
ini dipenuhi, insya Allah kita mendapatkan keuntungan di dunia dan akhirat. Kalau di dunia belum kelihatan, pasti di akhirat Allah akan kasih. Allah jamin. Wa may ya'mal minas solihati min dzakari aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Ya, barang siapa yang beriman, beramal soleh, laki apa perempuan kagak dibedain, dia laki misalnya karena dia laki-laki lebih tinggi di sisi Allah, tidak, atau perempuan lebih mulia, tidak, dari laki, tidak, laki dan perempuan beriman. Minta minum. Jadi kalau kita ingin beruntung, karena gini Bu, orang Islam itu diciptakan, kita nih manusia diajarin supaya punya cita-cita. Cita-cita itu yang tanpa di akhirat. Kalau di dunia udah dapat, jangan lupa sama akhirat gitu, supaya akhirat juga dapat. Jangan sampai akhirat nggak dapat, dunia nggak dapat, atau dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Kalau dunia nggak dapat sehari ini, tapi kita masih beriman kepada Allah, pasti dikasih semuanya oleh Allah di akhirat. Tadi faulaika yadkhulunal jannata, maka semua kamu masuk surga. Bu, kenapa saya tadi nyatat ada berapa orang? Saya nggak janji, tapi habis ini nanti ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Aduh, saya batuk. Ada 4 pilar kalau ingin beruntung di dunia dan akhirat. 1, rukuk, sujud, menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang lain. Ya, di dunia kita dapat teman, disenengin orang, didoain orang banyak, rezeki nambah, alhamdulillah. Termasuk misalnya urusan-urusan tadi yang disebut urusan dunia, kemudahan-kemudahan insya Allah, ya. Tambah di akhirat masuk surga. Ujungnya dalam ayat itu Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 24 tadi, dan nggak boleh dizolimi sedikit pun, ya. Bayangkan, masya Allah, nikmatnya jadi orang Islam. Di dunia dikumpulkan dengan orang-orang soleh, di akhirat mendapatkan surga Allah Subhanahu. Kita nanti dikumpulin di depan Rasulullah. Jadi ada cerita di Riyadhus Shalihin begini Bu, ketika di padang mahsyar dikumpulkan semua berdasarkan nabinya, Rasulullah SAW manggil, mana umatku, sini. Dan Nabi bangga umatnya paling banyak karena sampai akhir zaman, termasuk kita yang hadir di sini insya Allah. Nama yang kita sebut di dalam sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah akan jumpakan kita nanti di padang mahsyar, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kumpul sini, dikumpulkan oleh Allah. Ini umatku ya Allah, ya ini umatmu dulu yang beriman kepadamu sampai akhir zaman, meski mereka tidak pernah bertemu dengan engkau ya Muhammad. Bu, apakah kita termasuk di dalamnya Bu? Insya Allah. Pengen kan melihat wajah Nabi ya Bu ya? Pengen banget. Katanya gagah, ganteng, kalau tersenyum mempesona, orang baru lihat wajahnya langsung percaya, masya Allah. Bu, langsung percaya. Kalau ngajak bicara sama orang nggak pernah belakangin Bu, kayak tetangga di sono noh. Nabi itu kalau diajak bicara melihat wajahnya Bu, dilihat matanya gini. Nah ini Bu, lihat mata saya kan, ya gitu. Kira-kira begitu. Senyumnya Bu, giginya putih bercahaya. Ketika lahir, istana Kisra di Persia itu Bu, runtuh. Ada yang runtuh, ada yang goyang, itu ada yang retak. Dunia gempar karena kelahiran Rasulullah SAW. Bu, kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi bangga. Sekarang Bu, ribuan orang pada masuk Islam di Barat, bangga menjadi Muslim. Jadi kita yang sejak lahir ditakdirkan dari orang tua Islam, jaga keislaman kita. Wala tamutunna illa wa antum.
sampai ke anak cucu kita. Jangan tergoda Bu dengan segala macam, tetap dalam Islam. Dan kita orang Indonesia tetap dalam keislaman dan keindonesiaan. Kita warga negara Republik Indonesia yang berpedoman kepada Pancasila. Jangan coba-coba ada yang ganggu-ganggu Pancasila. Kita orang Indonesia, punya budaya, punya kultur budaya sendiri. Nah, salah satu budayanya seperti ini, silaturahim, gotong royong, ramah. Makanya orang Indonesia paling terkenal di seluruh dunia, terutama lagi sekarang di musim haji. Orang Indonesia kalau di sana mau dipanggilnya apa? Siti Rahmah, Siti Rahmah, Siti Rahmah. Ramah karena saking ramahnya, semua orang ditolong. Agamanya apa ditolong sama orang Indonesia mah. Agamanya apa aja ditolong. Ada orang kesusahan ditolong, betul. Walaupun kita sedang kesusahan suka nolong orang, masya Allah. Ya. Jadi terkenal Siti Rahmah. Ada yang manggil Siti Rahmah. Rahmah itu artinya orang yang penuh dengan kasih sayang. Siti Rahmah karena orangnya ramah. Masya Allah. Jadi kembali tadi Bu, ulang. Nanti ada door prize nih Bu. Ya Bu. Ulang. 4 pilar tadi apa Bu? Ruku, sujud, menyembah Allah. Yang keempat berbuat baik. Saya tambahin 4 lagi dari surat Al-Asri. Kalau kita tidak ingin menjadi orang-orang yang rugi, ya Bu ya. Mari sama kita baca surat Al-Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa wasaw bis sabr. Shadaqallahul alim. 4 lagi saya tambahin. Kalau tadi kalau pengen untung, yang kedua lagi ini kalau kita tidak ingin termasuk orang-orang yang rugi. Wal asri, apa artinya Bu? Allah bersumpah demi waktu. Ya tadi Bu Jule udah kenalin saya. Bu Wiwi katanya punya prinsip setiap detik berarti, karena setiap detik kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Bu, tadi saya nanya umur, kenapa Bu yang 70 tahun? Karena sebenarnya yang umur 70 tahun tadi telah kumpulan detik-detik. Detik-detik jadi 1 menit, jadi 60 detik. Ya, 1 menit 60 detik. Menit dikumpulin jadi 1 jam, jadi 60 menit. Iya Bu, udah lupa menghitung waktu ya Bu ya. Buat obrolan sama cucu besok. Cuk, 1 menit berapa detik? Nenek lupa. Menit dikumpulin jadi 1, jadi 60. Jangan lupa tuh belajar matematika. Jam dikumpulin jadi 1 hari. Berapa jam? 24 hari Bu. 24 jam. 24 hari Bu. Bu, Bu, masih ingat 1 menit berapa detik? Hari dikumpulin jadi 1 minggu. Itu kata orang sono. Kalau kita bilang 1 pekan jadi 7 hari. Pekan dikumpulin jadi 1. Jadi 1 bulan berapa pekan? Allahu Akbar. Bu, ini bukan kata saya ngutip apa yang ditulis oleh Hasan Al-Basri.
Dalam nasihatnya dia seorang ulama yang sangat terkenal di Damaskus, beliau katakan, sesungguhnya kamu adalah kumpulan waktu. Ya, kita ini kumpulan waktu, Bu, dari detik, betul nggak? Ibu kalau lahir anak, kita baru lahiran ya, Bu ya, kan dihitung berapa jam dia baru lahiran, betul nggak? 2 hari masukin inkubator, 3 hari itu dia pekan. Rata-rata kemudian kita ngerayain ulang tahun. Kalau udah setahun, kenapa? Bersyukur anaknya panjang umur sampai setahun, betul? 2 tahun, 3 tahun sampai dia dewasa. Kita mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Masyaallah. Sekarang kita umur 70 tahun, 72 tahun. Masih dikasih umur, masih bisa melihat dunia, Bu. Masya Allah, terangnya matahari, Allahu Akbar. Nikmat ini. Ada orang yang lahir nggak bisa lihat terangnya matahari, yang baru menang kemarin di Amerika. Ada yang tahu nggak, Bu, siapa, Bu? Bu? Kemarin ada anak lahir nggak bisa lihat sejak lahir. Putri Aryana. Ibu juga, ibu berarti pinter banget lihat TikTok kan ya. Bagus, Bu, supaya nggak ketinggalan zaman ya. Tapi sekali-kali aja, jangan keterusan ya, sekali-kali aja. Sebab anak cucu kita udah lebih jago dari kita dia. Jangan sampai anak-anak kita pegang handphone, pegang gadget, kebablasan, orang tuanya kagak tahu, anak kita sudah jadi korban. Ya. Korban apa, Bu? Pornografi ya, nauzubillahi min dzalik. Jadi balik tadi soal waktu, saya cerita kenapa ibu-ibu sekalian, karena supaya waktu kita bermanfaat. Jadi 1 tahun 52 minggu, lalu kumpulan lagi tahun, jadilah umur kita sekarang. Ibu tebak umur saya berapa? Baru tahu dia. 100, Bu, tepuk tangan ya, Bu ya. Ya. Jadi saya lahir tahun 62 bulan September. Tadi Bu Julia udah bicara ya. Kalau ada yang merhatiin beliau bicara pasti. Nah, ini tes ingat juga, Bu. Ibu ngerti kan yang disampaikan ya? Baik. Jadi sekarang saya hari ini 62 tahun. Bersyukur pada Allah ketemu dengan ibu-ibu hari ini. Udah berapa kali ketemu, kita masih ketemu lagi. Mudah-mudahan ketemu lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusr. Jadi Allah bersumpah demi waktu yang Dia ciptakan. Aku bersumpah demi waktu yang aku ciptakan sendiri. Banyak Allah menyebutkan dalam wadduha, surat Al-Lail, wal-lail, demi malam. Dan banyak Allah berbicara tentang masalah waktu. Jadi hati-hati dengan waktu, Bu. Illal ladina amanu, satu, orang-orang beriman. Kedua, wa amilu sholihat, orang-orang yang beramal baik atau soleh. Artinya soleh itu baik. Ini yang disebut, saya bilang, pilar pertama, tiang pertama yang ada 2, jadi ada 4, nanti 2 lagi bagian tiang yang kedua. Jadi tiang pertama itu pribadi, gak bisa diwakilin sama orang. Demi Allah gak bisa diwakilin oleh orang lain. Karena setiap orang akan bertanggung jawab terhadap amalnya masing-masing. Orang beriman harus dibuktikan keimanan dengan apa? Dengan sholat. Yang rukun Islam yang 5 itu, Bu, setelah syahadat. Apa, Bu? Sholat, puasa, zakat, pergi haji. Bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila, Allah menyebutkan demikian. Ya, kita sudah sebentar lagi masuk bulan, bukan bulan lagi. Apa? Idul Adha. Biasanya motong apa di sini, Bu? Sapi, kambing? Ya udah, ntar saya nitip aja dah sama ini Ustaz Salim, kali ada yang bisa dibagi di sini ya, insyaallah. Banyak yang nerima di sini ya, insyaallah. Lanjut ya, Bu ya. Tadi apa, Bu? Iman, amal, soleh. Amal soleh kalau nggak dilandasi keimanan juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita berbuat baik di dunia, kepengen di akhirat juga, Bu, diterima, terima Allah. Jadi 1, 2. Sekarang yang 3, Bu.
watawa watawassaw bil haq watawa. Itu orang-orang yang apa Bu? Saling menasehati dalam kebenaran. Hak itu artinya kebenaran. Cucu, nak, anakku jangan meninggalkan sholat. Itu nasihat wajib orang tua kepada anak. Nanti si anak kalau nggak pernah diajarin sholat, Bu, dia di akhirat nuntut sama kita. Sebelum dia nuntut di akhirat, mendingan kita agak keras sedikit sama anak soal sholat. Jangan sampai mereka tidak sholat. Nauzubillahi min dzalik. Ya alhamdulillah kita punya majelis taklim uswatun hasanah di sini. Betul? Punya guru Ustaz Salim Abdullah, betul? Ustazah Yanti yang ngajak kita terus ngedidik anak-anak biar jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Karena itu Bu, inilah konsep Islam yang, mohon maaf saya ingin sampaikan, jelas tujuan hidup. Tujuan hidup yang diberikan kepada kita, seorang hamba Allah. Jadi kamu lahir, hidup, mati, mau kemana, ketemu siapa, itu jelas, itu dalam Islam. Itu apa? Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bernasihat dalam kebenaran, bernasihat dalam kesabaran. Jadi kalau sudah dinasehati nggak nurut, ya udah, jangan dipaksa. Itu bukan wilayah kita lagi. Udah dikasih tahu, dinasehatin berkali-kali, dikasih contoh, dikasih teladan, segala macam cara didekati, masih nggak berubah juga. Tawakal pada Allah Subhanahu. Itu yang disebut dengan sabar. Ulang ya Bu ya. Apa Bu? 4 bagian yang kedua supaya kita tidak merugi. 1, beriman. 2, amal soleh Bu. Bu. Amal soleh apa aja Bu? Banyak contohnya ya Bu ya. Ibu datang ke sini tuh amal soleh insya Allah. 3, apa Bu? Bernasihat dalam kebenaran. Hak itu artinya benar. Hak kebenaran. Al-haq itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pikiran, hati harus lurus Bu. Ingat Allah. Ketiga apa Bu? Nasihat dalam, ulang-ulang, beriman, amal soleh, bernasihat dalam kebenaran. Yang keempat, bernasihat dalam kesabaran. Ya, jadi ada berapa Bu? 4 sama 4? 4 sama 4 jadi berapa Bu? Ulang yang keras. 4 sama 4 jadi berapa Bu? Jangan salah ngitung lagi Bu. Tadi udah kita ngitung 1 detik, 1 menit. Ingat angka 8 ya Bu ya. Siap, Masya Allah Ibu ya. Nah Ibu sekalian, inilah nasihat-nasihat Allah dalam Al-Quran yang sangat mudah sebenarnya dijalani. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, kalau kita juga rajin ngumpul dengan orang-orang soleh seperti di forum ini Bu ya, Bu ya. Seperti majlis taklim ini, Insya Allah selama kita ngumpul ketemu guru yang baik ya Bu ya, diingetin terus, insya Allah kita dijaga terus hingga husnul khotimah. Setiap orang pasti akan mati. Saya kira ini mudah-mudahan pertemuan kita, saya sudah bicara 1 jam kurang 15 menit. Coba saya tanya Bu, 1 jam kurang 15 menit sama dengan berapa menit Bu? Masya Allah, pusing dah gua ditanya-tanya soal jam kayak begini, kagak pernah ngomong sama cucu anak. Kenapa Bu saya ngomong begitu? Supaya ingat bentar lagi kita waktu zuhur, ketemu lagi waktu asar, ketemu lagi maghrib. Kenapa semua kita mauquta agar kita ingat waktu? Gak kerasa ya Bu, tau udah. Perasaan baru kemarin ketemu Juleha, ya ketemu lagi sekarang, ketemu lagi. Semua. Kemarin ini cucu masih kecil segini, sekarang udah segini, ya Allah. Itu karena waktu.
Ya, mudah-mudahan waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan kata saya, tapi kata Nabi Muhammad SAW. Setiap pagi beliau mendoakan, ya Allah, berkahilah waktu umatku di waktu pagi harinya. Ya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah waktu umatku di pagi hari. Dan kita pagi-pagi udah pada kesini, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dari saya cukup sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, ya Bu, boleh, silakan Bu. Gimana hukumnya orang yang punya harta banyak tapi belum juga berangkat ke haji? Panggilan haji, ada lagunya. Jadi haji itu manggil Bu, dipanggil. Ada yang dipanggil-panggil kupingnya budak gitu Bu ya, kagak denger-denger. Padahal Allah udah manggil sama kupingnya nggak denger dia ya. Sama Bu, itu mirip kayak gini. Bu, Bu, Ibu di sini kedengeran nggak kereta lewat? Saya nggak denger kok tuh. Ya, ya. Kayak ada panggilan azan, ya Bu ya, kita lagi denger sebenarnya tapi nggak beranjak memenuhi panggilan azan, kira-kira seperti itulah Bu. Hatinya tidak digerakkan oleh Allah, hati dia sendiri tidak menggerakkan hatinya untuk bergerak, karena seseorang berbuat sesuatu karena didorong oleh hati. Sekarang saya tanya ibu didorong oleh apa ke sini? Ibu macam-macam, ada jawabnya Allah dan jawab sama hati. Siapa yang menggerakkan hati kita? Allah. Jadi kita punya segumpal hati di sini Bu. Nih, karena kata Nabi gini, ketika ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, di manakah letaknya iman dan takwa itu? Nabi menjawab sambil menunjuk, at-taqwa hahuna. Takwa itu adalah puncak keimanan seseorang. Letaknya di sini. Cukup percaya, nggak banyak bertanya. Kalau banyak bertanya, letaknya di sini. Kalau kita bilang kan lagi marahin anak, mikir tong gitu. Bu, ada nggak yang pernah marahin anak? Mikir di sini nih. Bu, pernah kan begitu? Oh iya, nggak bisa beneran. Itu saking kesalnya, karena otaknya nggak dipakai kan, jadi mikir pakai dengkul, dia mikir pakai dengkul loh katanya gitu. Nggak boleh ya Bu ya, sama anak tak bener dia mikirnya pakai dengkul gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi Allah menciptakan kita dengan seperangkat, Allah Maha tahu ya, Allah Maha tahu tentang kita. 3 Bu potensi dasar kita. 1, akal. Simbolnya kenapa kita bilang mikir di sini? Karena letaknya otak. Emang kalau lagi mikir kan kita juga begini ya Bu? Ada yang begini Bu? Nggak ada. Oh lagi mikir kan gini Bu, itu pusing. Ya, karena saya disuruh ngomong sampai akhir sama Bu Yanti, jadi ngomong apa aja nih. Ya. Jadi ibu sekalian, akal di sini, hati di sini. Nah, ini babnya agama di sini, babnya iman. Jadi kita kan nggak pernah nanya kenapa beriman pada Allah. Ada sebagian yang menjawab pakai akal, tapi akal kita nggak nyampe Bu. Bisa nyampe di mana Allah? Kayak apa Allah? Kata Nabi, cukup diimani saja. Al-imanu billah. Rukun iman makanya 4-nya goib. Cukup diimani, beriman pada Allah, beriman malaikat. Rasulullah kitab ada Bu, sejarahnya. Kita bisa kalau pergi haji umroh ada di sana. Takdir. Kita kepengen anak kita umur panjang, meninggal hari ini. Bu, kalau nggak karena iman, banyak orang yang ikut bunuh diri, betul nggak? Tapi kita beriman, udah waktunya. Ini tabungan di surga, yakin. Terakhir apa Bu? Hari kiamat, hari pembalasan. Bagaimana menggambarkan sesuatu di dalam kubur, siksa, ada cerita-cerita, tapi kita nggak bisa bertanya sama orang yang sudah mati, betul? Cukup diimani saja. Itu namanya rukun iman. Termasuk mengimani beribadah haji. Bisa jadi banyak faktor,
tadi panggilan hajinya belum nyampe ke sini, masih ketutup ya, di sini belum nyampe ke sini. Labbaik Allahumma laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu kan makanya labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Saya nanti mau usul di sini, ntar saya beliin deh, insyaallah gambar Mekah. Ini juga baru dibangun 2 lah. Jadi ibu-ibu setiap hari masuk majelis ini lihat Mekah, hatinya dipanggil-panggil ke sana, Bu. Insya Allah, Bu. Amin. Caranya banyak. Ada orang yang nggak udah niat, nggak punya uang, tiba-tiba berangkat hari ini ya, besok siapin paspor, berangkat Bu, berapa hari? Banyak, termasuk suami saya 2 kali berangkat, betul-betul panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mengeluarkan sebesar pun, termasuk saya, alhamdulillah. Nanti saya usul, satu saya belikan Ibu Jula ya, kita belikan mungkin ada apa kayak, bukan kayak, bukan kayak gambar Ka'bah, supaya nanti kita setiap masuk ingat Ka'bah, doa ya Allah berangkatlah aku ke tanah suci, berangkatkan aku beribadah kepadamu di Baitullah, gitu ya. Karena ini salah satu isyarat Bu. Alhamdulillah di rumah itu sejak masang itu, alhamdulillah anak sudah berangkat tanah suci semuanya. Caranya banyak Bu, caranya banyak cara. Jika Allah berkehendak. Tapi niat ini harus kuat. Nah, orang-orang yang belum berangkat bisa jadi hatinya belum terpanggil. Hanya kita kalau ke sana kan labbaik, 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 ya Allah aku memenuhi panggilanmu. La syarika laka labbaik, artinya tidak ada sekutu bagimu. Jadi orang yang berangkat ke sana harus bersihin hatinya dulu, jangan menyekutukan Allah. Ya. Dan yang kedua ibu sekalian, jangan terganggu dengan melihat orang yang hartanya banyak belum berangkat. Bu, ya. Bu, ya. Biarin aja, tanggung jawab dia. Ngabisin waktu kita ya Bu ya. Mendingan mikirin pengajian di sini, gimana caranya supaya meningkat nih. Hari ini nggak ada kue lagi ya. Ntar Bu dapat ganti snack, hari ini saya kasih nanti lewat Bu Juleha. Makanya tadi insya Allah ada berapa orang mudah-mudahan terpenuhi ya. 92 orang. 92. Baik, ibu-ibu sekalian yang saya cintai semua, begitu ya Bu ya. Nah, yang 3 buat diri kita. Iya, Bu, buat diri kita berusaha termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cerita boleh Bu ya? 5 menit. Jadi dulu saya kan melahirkan tiap tahun Bu, tiap tahun Bu. Orang lihat saya kalau gendong di dalam, gendong di luar. Berhenti umur hampir 41 tahun melahirkan anak nomor 11. Alhamdulillah. Dan lancar semuanya, alhamdulillah Bu. Itu waktu lagi melahirkan niat pengen haji udah ada, cuma lihat bayi nyusuin kan tiap tahun Bu, tiap tahun nyusuin, itu nggak ada hodimah. Yang bantu-bantu di rumah tuh Bu, itu saya termasuk yang kena ungkapan begini Bu, khadimah itu susah dicari, gampang lari. Ada, tapi kemana betah. Kenapa? Karena baru ngeliat anaknya banyak banget beriak gitu katanya, kayak ikan teri gitu. Iya, dirapiin di depan, berantakan di belakang, dirapiin belakang, berantakan di tengah. Nasi sesangku jadi selatar meja. Baru disapu bagian depan, susu tumpah di belakang. Begitulah Bu kisah masa lalu. Tapi sekarang anak saya alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Nah jadi ibu sekalian, nah Ustadz Salim udah hadir, Masya Allah. Ustadz laporan Ustadz. Jadi saya sudah kerjakan nasihat Ustadz. Pertama, jika ingin mendapat keuntungan dari Allah SWT, orang yang beruntung, surat Al-Hajj ayat 77, 4 syarat. Juga jika ingin tidak termasuk orang yang merugi, surat Al-Asri 4 syarat juga. Kalau 4 ditambah 4 jadi 8 Ustaz.
Iya, supaya jangan lupa. Iya, begitu Ustaz. Tapi itu saya bukan mau merekayasa, tapi begitulah nasihat Al-Quran. Tadi saya kembali cerita tentang niat haji. Saat ini ada bertanya barusan, kenapa ada orang kaya nggak mau berangkat haji? Saya bilang ini panggilan, panggilan Allah. Berarti hatinya belum dipanggil dan dia tidak membuka hatinya untuk memenuhi panggilan suci ini. Satu. Kedua, kita jangan sibuk dengan orang lain, ya kan? Jadi diri kita lah yang harus mulai menata diri, bersiap untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ya. Saya kasih tips, punya pengalaman pribadi. Tadi, karena melahirkan tiap tahun, apaan bikin berangkat hajinya kan, ninggalin anak-anak tadi susah kan, masih kecil-kecil. Akhirnya pas habis melahirkan anak nomor 9 tahun 1997, lupa juga saya. Habis makan 9, saya berniat Bu, hasil ngajar, saya ngajar, nyisihin 50.000, saya nggak punya buku tabungan, nggak punya buku rekening, saya buka di BCA, tapi saya niatin, ya Allah mudahkanlah saya nabung pertama kali 50.000 untuk pergi haji, untuk umrah dan haji. Bismillah, nyisihin dari uang belanja tiap bulan 50. Ketika Bapak masuk DPR, saya bilang, udah berapa tahun Pak Ibu pengen pergi haji? Kata Bapak gini, almarhum semoga Allah merahmatinya, Bapak tidak ingin gara-gara Bapak udah di Senayan lalu Ibu mendapatkan kemudahan berangkat haji karena jabatan Bapak tidak mau. Jadi nabung aja lagi, Bapak nggak mau membiayai. Jangan sampai tidak membuat enak kader orang lain yang susah-susah hidupnya pada susah. Tiba-tiba karena suaminya di DPR, istrinya gampang pergi haji. Dia tidak ingin seperti itu. Lalu ya sudah, saya nabung lagi Bu, nabung terus. Saya hanya mau ngasih inspirasi kepada kita pada hari ini. Bismillah, niat, tanamkan dalam hati yang kuat, bersungguh-sungguh nabung. Sampai saya ajar anak cucu saya sekarang, kalau saya ngasih hadiah ini, tabung untuk pergi haji. Anaknya masih baru 2 tahun, 3 tahun. Cucu saya, Mbah Uti kasih hadiah. Ini baru, alhamdulillah anak nomor 1, cucu nomor 1, nomor 2 baru selesai hafal 6 juz. Allahumma sholli ala Muhammad. Umurnya baru kelas 5 SD. Jadi nurun dari bapak ibunya Bu, alhamdulillah Ustazah. Ini apa kan saya besanan Ustaz Abdul Hasib. Anak pertama saya nikah dengan anaknya pertama Ustaz Abdul Hasib Ustaz Zurhan yang punya pesantren Darul Quran Mulia. Lalu cucu-cucu juga menghafal Quran. Bukan cuma itu Bu, prestasi Qurannya terus bertambah, hafalannya, prestasi akademiknya juara 2 juga di sekolah secara umum, selevel sekelasnya, alhamdulillah. Ya. Jadi insya Allah kita beragama, menjalankan agama tidak akan mengurangi urusan dunia kita. Insya Allah gitu saja ya. Malah dikasih nanti nikmat bertambah-tambah yang nggak dikasih sama orang lain. Insya Allah diantaranya hari ini ketemu dengan orang yang soleh. Seperti ibu yang cantik nih, ahli surga insya Allah, amin. Jadi begitu ya Bu ya, nabung, diniatin Bu, Ibu gajinya cuma sebulan 35.000, 5.000 sisihin Bu, niatin. Kalaupun ternyata nggak kesampaian keburu meninggal, niat udah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ibadah haji itu wajib, minimal diniat. Jangan sampai kagak punya niat, saya orang miskin tapi enggak Bu. Insya Allah Bismillah, banyak orang berangkat nggak keluar biaya sebesar pun. Ini udah saya cerita. Setelah nabung sekian lama, tahun 2002 sebelum saya hamil anak ke-11, tabungan saya nyampe 5 juta Ustaz. Saya minta tambahan sama suami kan nggak dikasih, tadi saya cerita. Saya telepon teman-teman yang punya travel, yang pada berangkat, suat aus apa. Susah Mbak, harus ada minimal $2.800. Ibu kali Bu, ayo berhitung lagi Bu, 2.800. Dari tadi udah berhitung saja. Satu menit berapa detik, karena saya lagi membahas surat Al-Asri. 1 menit berapa detik, karena kata Hasan Al-Basri kita adalah kumpulan waktu. Jadi berhati-hati dengan waktu kita. Jadi nabung Bismillah. Akhirnya ada almarhumah Ustazah Yoyo Yusro, semoga Allah merahmatinya. Saya tanya, Mi, saya punya 5 juta bisa berangkat haji nggak? Bisa.
jika Allah berkehendak. Benar. 2 pekan setelah bicara itu, ada seorang teman yang punya travel, Mbak Wiwi berangkat dengan modal 50.000 tadi yang saya tabung, Bu, tambah jadi 5 juta. Alhamdulillah, bismillah, saya berangkat haji, masuknya kelas yang NOH plus. Masya Allah, Akbar. Tapi dapat bonus pulang dari haji, hamil anak ke-11. Ya, Allahu Akbar. Insya Allah, Bu ya. Jadi buat oleh-oleh kita hari ini adalah, ibu sekalian, apa, Bu? Niatkan ya, Bu ya, segala sesuatu karena Allah, beramal baik. Yang ingin punya berangkat haji harus diniatkan, karena itu bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah ada Ustadz Salim Sajayanti, sebentar lagi kita tutup ya. Ya, demikian dari saya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di